Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Hilmah Zatul Husna. NIM 18070161137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah materi. Silakan disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang karir. Jadi di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, di antaranya pengertian dari peluang karir, pengertian karir, kemudian prinsip dari karir, jenis karir, dan aspek perencanaan karir. Kemudian, apa itu karir? Karir adalah urutan, status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan, atau posisi seseorang baik pada perusahaan, organisasi, ataupun pekerjaan sambian yang menjadikan menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Kemudian, pengertian karir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Glick, yaitu karir individu menurut Glick adalah urutan pengalaman yang berkaitan dengan pekerjaan yang dialami seseorang selama masa kerjanya. Yang kedua, menurut Wilson, karir adalah keseluruhan pekerjaan yang kita lakukan selama kita hidup, baik itu dibayar maupun tidak. Dan yang ketiga, yaitu menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berlanjut. Kemudian, prinsip-prinsip karir. Yang pertama, bentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh perminatan pekerjaan yang spesifik. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi supervisor kan berbeda dengan skill yang dibutuhkan untuk menjadi middle manager. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan itu sendiri. Jadi, pekerjaan sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan karir. Bila setiap pekerjaan menyajikan suatu tantangan yang berbeda, apa yang dipelajari di pekerjaan jauh lebih penting daripada aktivitas rencana pengembangan formal. Kemudian prinsip yang ketiga, yaitu pengembangan akan terjadi hanya jika seorang individu belum memperoleh skill yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jika tujuan tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh seseorang individu, maka individu yang telah memiliki skill yang dituntut pekerjaan akan menempati pekerjaan yang baru. Kemudian, waktu yang digunakan untuk pengembangan dapat direduksi atau dikurangi dengan mengidentifikasi rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Kemudian, jenis-jenis karir. Ada banyak jenis karir, di antaranya yang pertama realistik. Jadi tipe kepribadiannya yaitu menyukai pekerjaan yang menggunakan alat, kemampuan teknik, kemampuan jasmani, mesin, materialistik, terfokus pada kekuasaan, status, dan praktis, sedikit toleransi. Jadi seperti atlet, penjahit, pengrajin hiasan. Kemudian investigatif. Jadi tipe kepribadian jenis karir ini menyukai teka-teki dan tantangan, menyukai matematis, senang belajar, percaya diri, senang membaca tentang ilmu pengetahuan, kemampuan menganalisis, berpikir kompleks dan abstrak, dan sangat berhati-hati. Nah, jenis karir ini biasanya seperti pekerjaan dokter atau ahli matematika. Kemudian artistik.
Tipe kepribadian jenis karir ini suka menciptakan lagu, menyukai seni, menulis, kreatif menggunakan instrumen dalam bekerja, menyukai kebebasan, terbuka, dan mengekspresikan diri. Nah, contoh karir ini seperti pemusik, seniman, dan pengarang buku. Kemudian di bidang sosial, tipe kepribadian ini biasanya perhatian, suka menolong, suka berdiskusi, suka bekerja sama antar kelompok, banyak bicara, kemampuan verbal dan sosial yang unggul, sederhana, fleksibel, berpegang pada nilai-nilai idealistis, rendah hati, suka bersahabat, dan mengerti keadaan orang lain. Nah, jenis karir ini biasanya seperti guru, psikiater, psikolog, kemudian entrepreneur. Tipe kepribadian ini biasanya ambisius, suka bergaul, mempengaruhi orang lain, tegas, ingin dikenal, ingin menjadi pemimpin, suka membanggakan diri, percaya diri, dan mementingkan pangkat dan kekuasaan. Nah, contoh dari karir ini biasanya seperti pekerjaannya pembisnis dan politikus. Kemudian ada aspek perencanaan karir. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri. Pengetahuan dan pemahaman diri adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber yang dimiliki. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Pengetahuan dan pemahaman dunia kerja adalah pengetahuan terhadap syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Kemudian, penalaran yang realistis akan hubungan pekerjaan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja adalah kemampuan untuk membuat penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.